gangguan ginjal akut. Saya juga nggak tahu apa ada gangguan ginjal akut. Saya nggak ada di sini, nggak ada sakit ginjal akut. Saya motor gitu. Tapi Abizar ini kena ibu, ini saya rujuk ke cara menjangan. Abizar sudah. Hari ketiga anakku diambil pernafasan dari hidung. Kayak tadi kan sudah enak gitu loh ya. Aku ikhlas sama istriku, demi anakku. Pokoknya kita sudah berobat. Keresahan melanda para orang tua menyusul banyaknya anak yang meninggal akibat gangguan gagal ginjal akut misterius. Pasti ada keresahan ya. Meresahkan sih ya, cukup resah. Resah banget. Keresahan mas seorang ibu pasti ada ya. Kekhawatiran banyak orang tua kian memuncak usai keluarnya himbauan untuk menghentikan konsumsi obat sirup pada anak. Padahal obat sirup biasanya dijadikan andalan oleh beberapa orang tua saat kondisi anak sudah menurun. Hal tersebut menyusul adanya investigasi terkait gagal ginjal akut yang masih dalam proses. Sejauh ini Kementerian Kesehatan menemukan keterkaitan kuat antara cemaran etilen glikol dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Sementara dugaan penyebab lainnya sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya jadi lebih khawatir aja, maksudnya benar-benar kalau misalnya ternyata butuh memang minum obat sirup, maka jadi harus benar-benar cek lagi kan listnya gitu. Karena tadinya biasanya kita ngerasa udah BPOM ya aman aja gitu kan, tapi ternyata kan nggak selalu ternyata sekarang gitu. Jelas sih, pasti ada keresahan ya, apalagi buat ibu-ibu yang mayoritas obat buat anak kan cair, manis gitu, dan tiba-tiba diberitakan seperti ini pasti ada keresahan lah. Harapan kedepannya pemerintah itu lebih teliti dan lebih peka lagi terhadap edaran obat. Terus yang kedua itu, kalau memang itu sudah beredar berarti kan sudah ada izin ya. Jangan lalai, itu aja sih kita. Kalau memang sudah dijual itu kan berarti sudah pasti aman ya, biasanya kayak gitu ya. Sudah ada BPOM, BPOM malahan. Kalau bisa sih jangan lalai sih pemerintah ya. Ini kasus udah kesekian kalinya saya rasa ya. Meresahkan sih ya, soalnya lagi musim pancaroba seperti ini, anak-anak yang saya dengar dari teman-teman juga kan banyak yang bapil kayak gitu. Terus di saat waktu yang bapil ini ternyata BPOM harus menarik obat-obatannya gitu. Ya kalau keresahan mas seorang ibu pasti ada ya, karena mempunyai anak kecil ya yang yang memang kadang obat-obatan itu menjadi P3K di rumah gitu. Oh iya, resah banget, mana kan seminggu yang lalu anak-anak saya tuh habis demam ya gantian. Kayaknya sekarang karena musim panas, musim dingin gini kali ya gitu. Jadi sempat beli itu gitu loh. Minum juga gitu, tapi untungnya satu aja gitu kan, yang si abang itu udah bisa tablet gitu, jadi yang si adek kan dia harus sirup gitu, tapi untungnya nggak terlalu suka dia itu, jadi nggak terlalu suka obat gitu, jadi paling minum sehari sekali gitu, selainnya itu ya nggak diminum. Ya pasti sebagai orang tua kita memiliki kekhawatiran sendiri ya, karena dengan pemberitaan yang terakhir ini sangat meresahkan untuk kami. Cukup resah sih Mbak gitu, karena kebetulan pas banget anak lagi sakit tuh gitu. Cuman kita mau cari obat yang sirup karena anak kan masih kecil tuh, cuman nggak bisa dibeli gitu, tidak diperbolehkan gitu ya. Lantas, apa saja gejala yang harus diwaspadai orang tua terkait penyakit gagal ginjal akut misterius ini? Perubahan pada air kencing anak menjadi gejala utama gagal ginjal akut anak yang harus diwaspadai orang tua. Bila urin anak berwarna pekat atau kecoklatan, volume urin berkurang hingga tidak ada urin selama 6-8 jam pada siang hari, orang tua diminta untuk segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Salah satu gejala yang sering ditemukan lainnya pada kasus gagal ginjal akut anak adalah demam, batuk, dan pilek pada anak di usia 0 hingga 18 tahun. Bila anak mengalami demam selama 3 hingga 5 hari, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat untuk ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Gejala infeksi saluran cerna seperti diare, mual, dan muntah
juga menjadi gejala khas yang umumnya dialami pengidap gagal ginjal akut progresif pada anak. Makanya kita selalu mengatakan ini lebih pada antisipatif ya, untuk mengurangi jumlah yang kemungkinan bisa sakit dan mencegah supaya jangan sampai kematian terus terjadi. Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak mengalami kasus gagal ginjal akut pada anak-anak dengan total 143 kematian per 25 Oktober 2022. Bahkan jumlah ini sudah melampaui jumlah kematian yang pertama kali terjadi di Afrika dengan total 70 kasus kematian. Dengan hilangnya ratusan nyawa anak Indonesia ini, negara dinilai gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya harapannya sebenarnya kalau bisa benar-benar dipastikan mana obat yang ternyata berbahaya dan segera ditarik. Karena kan bisa jadi kita yang di kota oke lah dapat informasi itu cepat, tapi kan yang di desa kita nggak tahu ya kayak gimana, kasihan gitu. Dan sebenarnya ya tadi kasus gagal ginjal itu bisa jadi karena obat ini ataupun karena yang lain gitu, kita nggak tahu. Ya saya sih berharap mungkin penyebab lainnya bisa segera diketahui gitu, karena kan ya bisa dibilang anak-anak ini kan generasi penerus kita gitu. Kalau misalnya mereka di-cut dengan keadaan kayak gini ya kasihan banget gitu, apalagi orang tuanya. Itu sih kita menghindari jangan sampai pemerintah jadi kurang berperan gitu, jadi menimbulkan banyak masalah kalau misalnya tidak segera ditangani gitu sih. Kalau dari kita orang tua tentu untuk BPOM terutama ya diperketat lagi lah peraturannya, terus kemudian standar ngikutin apa yang amannya biar lebih ketat lagi lah, biar masyarakat juga bisa lebih tenang gitu ya untuk mengkonsumsi obat-obat yang terutama dijual bebas. Kalau misalnya sesuai resep dokter tentu kita pasti lebih tenang karena hasil konsultasi dan dirujuk oleh dokter spesialis anak gitu ya. Tapi kalau yang dijual bebas ini mungkin yang bikin lebih khawatir gitu, karena ya obat-obat seperti paracetamol ini pasti selalu ada sih di kotak P3K gitu. Kalau dari pemerintahnya nggak jeli dan teliti, ya kitanya susah ya Mbak, kita juga nggak bisa minta jaminan apa-apa. Sebenarnya sih titik baliknya ke pemerintah sendiri, karena kita masyarakat hanya menerima yang membuat izin edar pemerintah, BPOM yang memasarkannya dari mereka, kita hanya sebagai pengguna. Tidak menghindari forwardan dari orang-orang ya di grup sekolah, grup ibu-ibu, teman, atau mungkin lebih baik apakah bisa dari Kemenkes untuk langsung mengeluarkan obat yang secara resmi ya, obat yang dilarang ataupun yang tidak dilarang yang bisa sesuai dengan dosis atau tidak. Kalau bisa cepat untuk dikeluarkan, jadi ibu-ibu lebih tahulah sosialisasi mana yang aman dan mana yang tidak aman. Ya harusnya dari pemerintah juga lebih selektif ya untuk memberikan izin gitu untuk obat-obat yang memang dilarang gitu bahan-bahannya, karena kan ini menyangkut nyawa anak-anak gitu ya, dan mereka istilahnya nggak ngerti apa-apa gitu, apalagi orang awam. Misalnya kalau demam kan orang awam umumnya ya buru-buru dikasih paracetamol gitu, nggak ngerti kalau kandungan di dalamnya itu ternyata ada zat-zat yang berbahaya seperti itu. Iya ya, seharusnya kayak apa sih gitu, ada BPOM itu untuk apa gitu loh, kok masih kecolongan gitu kan. Jadi kan kita jadi kayak khawatir banget ya gitu loh, jadi resah banget gitu jadinya kalau kayak mau beli-beli gitu. Ya seharusnya demikian ya, karena kan kita memiliki aturan sendiri di negara kita ini. Oleh karena itu pihak yang berkenaan seharusnya cepat merespon untuk segala sesuatu yang menjadi keresahan warganya. Iya kan mereka pasti punya jaringan ya ke bawah gitu, jadi informasi yang jelas mungkin disebar lewat apotik, obat-obat apa saja yang sedang dalam kondisi pengecekan atau ada unsur berbahaya, di tengah area ada unsur berbahaya, nah itu sebaiknya diberitahukan kepada masyarakat kayak gitu. Di sisi lain, Kepala BPOM Penny Lukito mengaku bahwa selama ini pihaknya memang tidak pernah melakukan pengujian terhadap kadar etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG dalam obat-obatan sirup. Menurutnya, hal itu karena di dunia internasional belum ada standar untuk pengujian kadar kedua bahan tersebut dalam obat-obatan. Nah, khusus untuk
cemaran EGDEG ini sampai dengan saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Nah, itulah kenapa kita tidak pernah menguji karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Sebagai tindak lanjut, BPOM akan menindaklanjuti secara pidana 2 perusahaan farmasi yang memproduksi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol sebagai penyebab gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak. Saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan melakukan penyidikan untuk selanjutnya diproses secara pidana. Dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana. Akan tetapi dengan adanya kasus gagal ginjal akut yang telah menghilangkan ratusan nyawa anak ini, perlu ada evaluasi serta tindakan tegas bagi pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan adanya cemaran melebihi ambang batas pada sejumlah obat-obatan yang berujung pada gagal ginjal akut. Ada beberapa tuntutan kepada Badan POM dari sejumlah pihak yang mendesak agar segera dilakukan investigasi secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan janji layanan yang tertuang pada maklumat pelayanan. BPOM menyatakan bahwa siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan. Adapun Kementerian Kesehatan akan mengedarkan obat penawar untuk penyakit gangguan ginjal akut misterius ke rumah sakit yang memiliki pasien gagal ginjal akut. Obat penawar fomepizol didatangkan dari Australia maupun Singapura yang berjumlah sekitar 200 vial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lebih dahulu menghubungi Menteri Kesehatan Singapura dan Australia terkait pengiriman obat ini. Obat tersebut nantinya akan disuntikan beberapa kali ke pasien gangguan gagal ginjal akut. Adapun obat tersebut dipesan setelah Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo melihat adanya perbaikan dari pasien setelah diberi obat tersebut. Obat yang sudah datang 10 kita sudah cobakan ke pasien, 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dia kasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit, ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali. Jadi kita bisa melihat dari 10 pasien yang diberikan obat ini, 7 sudah pulih kembali sehingga kita bisa simpulkan bahwa obat ini memberikan dampak positif dan kita akan percepat kedatangannya di Indonesia sehingga 245 ya yang masuk dan mungkin akan masih agak bertambah sedikit itu kita bisa obati. Sejauh ini pemerintah menyatakan akan menggratiskan perawatan dan obat bagi para pasien gagal ginjal akut anak. Hal ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden juga memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan fasilitas kesehatan untuk kasus ini, serta menyediakan seluruh obat yang diperlukan. Presiden pun memerintahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menarik semua obat-obatan pemicu gagal ginjal akut dan membeberkan daftar obat berbahaya. Siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini. Juga siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali.